Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan lagi materi kita pada mata kuliah data mining. Minggu ini pertemuan kita adalah pertemuan ketiga dengan topik data mining. Minggu yang lewat kita telah mempelajari KDD atau Discovery in Database. Jadi untuk topik minggu ini kita membahas tentang data mining. Tapi sebelum kita lanjutkan ke data mining, kita mengulang secara singkat pertemuan minggu yang lewat. Pertemuan minggu yang lewat adalah kita bahas tentang data mining, bahwa data mining ini adalah ibarat kita menambang emas. Ibarat kita menambang emas. Jadi kalau misalnya kegiatan penambangan adalah yang ditambang itu adalah dengan tanah, dengan bahan baku, tanah, batu, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperoleh emas, perak, perunggu, dan lain sebagainya. Di data mining sama juga, di data mining kita menambang data. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Dengan bahan bakunya adalah data. Jadi istilahnya data mining sama kegiatannya dengan penambangan emas. Selanjutnya, contoh data seperti ini sudah kita bahas minggu yang lewat. KDD adalah merupakan kepanjangan dari teknologi Discovery in Database, adalah merupakan proses penemuan pengetahuan dalam database, di mana proses penemuan pengetahuan tersebut adalah dimulai dari data, artinya datanya harus ada terlebih dahulu. Yang kedua, proses cleaning dan integration atau integrasi, yaitu pembersihan data. Kalau misalnya ada data yang korup, ada data yang rusak, ada data yang duplikat, diperbaiki terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu. Setelah datanya bersih, baru data tersebut dipindahkan ke data warehouse. Data warehouse adalah merupakan lemari data atau penyimpanan data, di mana data yang tersimpan dalam data warehouse adalah data yang sudah dipisahkan dari data operasional. Seterusnya masuk ke data transformation sebelum masuk ke data mining. Data transformasi adalah perubahan data. Kenapa dia lakukan perubahan data? Karena di dalam data mining ada banyak metode dan algoritma. Setiap metode dan algoritma tersebut membutuhkan format data yang berbeda-beda. Jadi, oleh karena itu, sebelum masuk ke proses data mining, maka data tersebut ditransformasi dulu, dirubah dulu sesuai dengan format metode atau algoritma yang digunakan. Setelah proses data mining, lanjut ke proses evaluasi dan persentase. Artinya di sini adalah dievaluasi, dilakukan pengecekan apakah data yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan sesuai dengan data atau sesuai dengan sumber datanya, ya. Dan artinya dilakukan informasi atau pengecekan. Selanjutnya tahap terakhir adalah teknologi. Jadi dari data tujuh akhirnya adalah teknologi. Jadi yang dihasilkan di sini adalah informasi atau pengetahuan. Jadi tujuan akhir dari KDD adalah mencari pengetahuan atau informasi. Lanjut. Tahapan proses KDD tadi ditulis lagi di slide ini adalah bahwa dimulai dari adanya data terlebih dahulu, baru policy selection, baru processing cleaning, transformation, data mining, interpretation atau evaluasi, dan teknologi. Oke, data mining. Jadi pembahasan kita di dalam di pertemuan ketiga ini adalah data mining. Jadi sebelum masuk kita data mining, perlu kita pahami dulu apa itu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data, contoh sederhananya adalah biodata kita sendiri, misalnya nama, alamat, nomor HP, tinggi badan, dan lain sebagainya.
Jadi data ini terdiri atas karakter, huruf, simbol, dan bentuk karakter-karakter yang lain. Data berbeda dengan informasi. Kalau informasi itu adalah merupakan data yang telah diolah. Di dalam penyampaian informasi biasanya yang disampaikan adalah data-data yang sudah ditambahkan atau sudah ditambahkan dengan kata-kata atau uraian kalimat yang lain. Lanjut, jadi data mining disebutkan juga di sini bahwa data mining merupakan atau disebut juga dengan teknologi discovery database. Artinya data mining sama dengan KDD. Itu definisi yang lain. Tapi definisi yang kita bahas minggu yang lalu bahwa sebenarnya data mining ini adalah hanya bagian kecil dari KDD, hanya bagian kecil dari KDD-nya. Tetapi ditulis juga di sini bahwa bisa juga disebut bahwa data mining ini sama dengan KDD. Kenapa? Di dalam KDD proses atau proses utamanya memang di data mining karena memang data itu dianalisis di dalam data miningnya. Nah, dianalisis dalam data mining. Karena di dalam data mining ada metode dan algoritma. Jadi makanya bisa juga disebut bahwa data mining itu sama dengan KDD. Kenapa? Karena data mining ini merupakan tahapan utama dalam KDD. Itu definisi saya lain, tapi kalau Anda juga memahami, mendengarkan bahwa definisi yang lain bahwa KDD itu bagian terkecil dari data mining juga bisa juga diterima, atau Anda juga menyebut bahwa data mining ini merupakan salah satu tahapan dalam KDD, bisa juga diterima definisi tersebut. Jadi banyaklah definisi-definisi yang berkaitan dengan data mining. Di sini dijelaskan lagi bahwa data mining merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, dimulai dari pengumpulan data, pemakaian data historis atau data yang lama, untuk menemukan pengetahuan atau informasi, keteraturan, pola, atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Output dalam data mining dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan atau memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Jadi di data mining ini dijelaskan secara detail bahwa data mining ini dimulai dari proses pengumpulan data. Setelah datanya dikumpulkan, yang diambil dari data historis atau data-data yang lama. Tujuannya adalah supaya menemukan pengetahuan atau informasi atau keteraturan atau pola atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Dijelaskan lagi bahwa data mining dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Betul. Jadi pada saat ini kebanyakan perusahaan dalam mengambil keputusan itu berdasarkan data-data sebelumnya atau berdasarkan data-data yang ada. Jadi bisa keputusan dihasilkan dari data tersebut bisa sebagai keputusan alternatif atau bisa juga digunakan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Misalnya lah contohnya kalau kita lihatlah misalnya pada perayaan hari raya, misalnya penjual misalnya kendaraan apalagi misalnya kendaraan roda 4 biasanya itu meningkat. Nah, berarti di masa yang akan datang stok kendaraan pada perayaan hari raya itu harus disediakan atau stoknya harus diperbanyak. Kenapa? Karena pada bulan tersebut kendaraan banyak dipesan atau banyak dibeli. Nah, begitu juga misalnya pada misalnya ada produk tertentu misalnya pada musim tertentu banyak dibeli oleh masyarakat. Maka di masa yang akan datang perusahaan akan mengambil keputusan bahwa pada bulan misalnya pada bulan 12 obat-obat tersebut banyak dipesan, maka pada bulan 12 berikutnya maka stok obat tersebut harus diperbanyak. Karena
berdasarkan data-data sebelumnya bahwa pada bulan tersebut, pada setiap bulan 12 setiap tahun banyak di pusat misalnya obat tertentu atau misalnya mereknya. Jadi seperti itu contoh dalam pengambilan keputusan. Atau misalnya dalam promosi ya, untuk promosi apa, misalnya promosi produk, misalnya promosi kampus lah contohnya. Pertama kali lakukan promosi ke berbagai daerah, misalnya daerah A, B, dan C. Setelah beberapa saat keluarlah hasil dari promosi, misalnya kebanyakan mahasiswa berasal dari daerah A. Maka pada promosi berikutnya maka akan diprioritaskan di daerah A untuk promosi, karena berdasarkan data sebelumnya bahwa mahasiswa dari kampus tersebut berasal dari daerah A. Jadi seperti contoh pengambilan keputusan dalam data mining. Jadi mengambil keputusan berdasarkan data-data sebelumnya. Pada saat ini memang kalau kita lihat baik di pemerintah, apalagi kalau di dalam bisnis, itu banyak pengambilan keputusan itu berdasarkan data-data. Selanjutnya, data mining ini adalah merupakan salah satu ilmu yang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan ilmu yang lain, karena memang secara kelahirannya atau lahir data mining itu sebenarnya termasuk ilmu yang baru ya, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi walaupun demikian, data mining sudah banyak perkembangannya. Itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama sekali adalah tingginya kesadaran akan pentingnya data. Dulu mungkin data itu tidak terlalu penting, tapi sekarang itu adalah data sangat penting. Bahkan ada yang menyatakan bahwa data itu adalah sangat penting. Jika suatu negara menguasai data, maka juga dia akan menguasai dunia. Begitu pentingnya data. Contoh sederhana, nomor HP. Nomor HP kita itu adalah merupakan data. Jika kita tidak jaga atau kita kasih sembarangan, maka bisa dimanfaatkan orang lain dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan promosi atau tujuan yang lain-lain. Kalau kita lihat juga beberapa pada kasus-kasus sebelumnya, beberapa toko online terjadi kebocoran data, dan data tersebut tersebar di mana-mana. Ya. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Ya mungkin karena ada yang sengaja menjualnya atau ada yang sengaja mencurinya. Jadi memang data ini sangat penting. Contoh yang lain lagi ya nomor HP, misalnya data kita berkaitan dengan nomor KTP atau nomor KK itu sangat penting. Kenapa? Yang bisa dimanfaatkan orang lain. Kalau kita lihat sekarang banyak kasus itu peminjaman online bisa digunakan data kita. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi berbeda dengan dulu. Kalau sekarang itu data itu sangat penting. Jadi makanya harus dijaga. Jadi itu juga yang mempengaruhi kenapa data mining sangat pesat, berkembang sangat pesat. Yang kedua adalah semakin tingginya memanfaatkan atau output dari hasil pengolahan data dalam berbagai bidang, contohnya bidang bisnis. Ya. Pemanfaatkan dari pengolahan data itu sangat banyak pada saat ini, terutama dalam mengambil keputusan. Contohnya juga adalah di supermarket. Yang kalau Anda lihat di supermarket, itu kebanyakan sudah menggunakan hasil dari output pengolahan data. Misalnya adalah penyusunan kata barang. Kalau kita lihat di supermarket, rata-rata penyusunan kata barangnya itu sudah tersistematis, ya tidak dibuat sembarangan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka berpedoman pada pola pembelian customer sebelumnya. Contohnya lah misalnya gula dengan teh. Ya, kalau misalnya kita lihat gula dengan teh itu pasti selalu peluangnya muncul orang membeli tulang gula bersama dengan teh daripada misalnya
orang membeli gula bersama dengan roti. Ya, oleh karena itu pada penyusunan katalog barang di supermarket rata-rata maka gula dan teh itu diletakkan pada katalog yang sama atau pada tempat yang sama atau tidak pada tempat yang berdekatan. Yang ketiga adalah perkembangan pola data yang begitu cepat. Ya, pada saat ini apapun aktivitas kita itu adalah menghasilkan data. Jadi apapun aktivitas kita menghasilkan data. Ya, misalnya kita berbelanja di supermarket, kita beli telur aja pasti menghasilkan data. Kita membeli Indomie misalnya 1 biji saja, 1 bungkus saja sudah menghasilkan data. Jadi segala sesuatu ini menghasilkan data. Mau kemana saja kita menghasilkan data. Kita nelpon menghasilkan data. Kita berfoto menghasilkan data. Jadi semuanya itu menghasilkan data. Jadi segala aktivitas pada saat ini adalah menghasilkan data. Jadi itulah makanya sekarang data ini perkumpulannya atau perkembangannya sangat cepat. Dan itu mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Seterusnya adalah peningkatan akses internet baik melalui navigasi web ataupun melalui smartphone. Ya. Sekarang akses internet itu makin meluas, beda pada zaman tahun 2000 ya. Kalau misalnya pada zaman dulu orang yang akses internet itu hanya orang tertentu saja. Kalau sekarang semua orang akses internet, begitu juga penyebarannya ya sampai di daerah, sampai di kampung-kampung ya. Tidak hanya di kota. Ya, jadi internet ini sekarang merupakan kebutuhan ya, bisa dikatakan kebutuhan utama, beda dengan yang lain karena semua sekarang sudah membutuhkan internet, segala membutuhkan internet. Apalagi pada saat ini COVID-19, semua belajar daring, belajar online, itu pasti membutuhkan internet. Jadi ini juga mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Yang kelima adalah perkembangan hardware dan software khusus yang berhubungan dengan data mining. Betul sekali. Hardware dan software sekarang ini sudah banyak, apalagi berkaitan dengan data mining. Hardware lah misalnya media penyimpanan pada saat ini, ya beda dengan pada zaman dulu mahal dan susah dicari. Kalau sekarang tidak kan, hardware itu sudah misalnya media penyimpanan hard disk ya sudah bisa ditemukan di mana-mana dengan harga terjangkau. Begitu juga software yang Anda lihat di internet sudah banyak software yang bisa digunakan dalam pengolahan data, termasuk dalam pengolahan data mining. Jadi banyak sekali. Dan itu mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Yang keenam adalah perkembangan yang begitu cepat dalam bidang komputasi komputer. Ya. Dulu komputer pertama kali ditemukan hanya digunakan untuk menghitung ya atau kalkulator. Sekarang komputer bukan hanya kalkulator. Jadi segala sesuatu sekarang sudah ada fungsi komputer. Jadi itu juga mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Yang terakhir adalah media penyimpanan yang semakin besar dan dengan harga yang semakin terjangkau. Ya betul sekarang ya penyimpanan data sekarang sudah besar-besar ya. Kalau misalnya kita flash disk saja sudah mulai dari gigabyte ke TB atau terabyte. Nah, bahkan ada yang sudah petabyte. Dan harganya itu terjangkau, berbeda dengan pada saat awal-awal harganya sangat mahal, sekarang tidak. Walaupun ukurannya besar tetapi harganya terjangkau. Dan itulah beberapa yang mempengaruhi perkembangan ilmu data mining. Selanjutnya, bidang ilmu data mining itu ada banyak sekali, karena data mining ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, ada ilmu yang lain yang ada di sekelilingnya. Jadi, hanya diantaranya, sebenarnya ada lagi yang lain, tapi satu-satu aja kita bahas. Yang pertama adalah database. Jadi, database ini salah satu ilmu yang mendukung data mining. Kenapa? Data yang dipergunakan dalam data mining adalah diambil dari database. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa database adalah tempat penyimpanan data. Berarti di dalamnya ada data. Jadi pasti
data yang digunakan dalam data mining adalah berasal dari database. Dan makanya database merupakan salah satu bidang ilmu yang ada dalam atau yang mendukung data mining. Seterusnya adalah statistiknya. Di dalam data mining ada juga istilahnya pengambilan sampel data, jadi atau istilahnya dataset. Jadi dalam pengambilan juga datanya tersebut menggunakan prinsip statistik, misalnya peluang, sampel data, dan lain sebagainya. Seterusnya pencarian informasi. Jadi prinsip dari data mining adalah pencarian informasi atau pengetahuan. Jadi oleh karena itu di dalam proses menganalisis data membutuhkan ilmu-ilmu khususnya dalam pencarian informasi. Seterusnya adalah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi salah satu fungsi data mining itu adalah ada istilahnya itu adalah machine learning atau ML, di mana machine learning tersebut adalah algoritma yang termasuk dalam machine learning tersebut adalah salah satunya algoritma clustering, jadi algoritma clustering. Jadi algoritma clustering tersebut merupakan bagian dari data mining. Dan AI itu merupakan salah satu bagian dari AI adalah machine learning. Machine learning. Di dalam machine learning ini digunakanlah data training dalam machine learning. Jadi machine learning adalah merupakan dari salah satu bagian dari artificial intelligence. Jadi sudah dipastikan bahwa AI itu sangat mendukung data mining. Jadi inilah ilmu-ilmu yang ada di sekitar data mining. Jadi saya ulangi lagi bahwa data mining ini tidak berdiri sendiri, ada ilmu lain yang mendukung sehingga adanya ilmu data mining. Selanjutnya kita membahas pengelompokan data mining. Jadi pengelompokan data mining kita coba langsung ke modulnya biar lebih jelas. Oke, pengelompokan data mining kurang lebih ada 6 pengelompokan data mining, dimulai dari deskripsi, klasifikasi, prediksi, estimasi, pengklusteran, dan asosiasi. Pengelompokan data mining ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi data mining atau tujuan data mining. Yang pertama adalah deskripsi. Jadi dijelaskan dalam modul ini bahwa dalam proses deskripsi bertujuan untuk menemukan atau identifikasi pola yang sering muncul dan mengubah pola tersebut menjadi aturan yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Contoh, pada sebuah supermarket, pelanggan sering membeli produk A dan produk B secara bersamaan dan berulang. Maka manajemen supermarket tersebut merubah katalog barang dengan meletakkan produk A dan B di tempat yang sama atau berdekatan, sehingga pelanggan tidak kesulitan ketika membeli kembali produk tersebut. Salah satu algoritma termasuk dalam deskripsi adalah algoritma a priori. Jadi itulah salah satu fungsi dari data mining adalah deskripsinya. Deskripsi adalah untuk menemukan atau identifikasi pola. Contohnya sudah jelas terjadi bahwa misalnya produk A dan produk B sering beli secara bersama oleh customer, maka manajemen dari supermarket tersebut merubah katalog barangnya di mana produk A dan produk B diletakkan pada katalog yang sama atau berdekatan, tujuannya supaya nanti pelanggan yang datang kembali ke supermarket tersebut tidak kesulitan dalam mencari produk yang dibelinya. Ya tidak mungkin lah misalnya produk A dan produk B misalnya sering dibeli, maka manajemen merubah katalog barangnya di mana produk A diletakkan di lantai pertama dan produk B diletakkan di lantai kedua. Itu kan membuat customer kesulitan dalam atau sering kesulitan dalam mencari produk yang sering dibelinya. Nah, jadi akhirnya customer tidak efisien dalam atau membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian produk yang dibelinya. Dan itu akan menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, baik customer juga supermarket. Yang kedua, klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan.
Jadi pengelompokan. Jadi pengelompokan di sini adalah berdasarkan kriteria atau variabel. Misalnya kita mengelompokkan dampak dari gempa bumi. Jadi dampak dari gempa bumi itu kadang ada tsunami, rusak berat atau rusak ringan. Yang menyebabkan tsunami itu pasti ada faktornya. Misalnya kalau tsunami-nya terjadi, maka salah satu kriterianya adalah bahwa pusat gempa itu di laut atau di dekat perairan. Atau skala dari gempa tersebut misalnya 7,5. Begitu juga kalau misalnya dampak gempanya misalnya ringan, ya pasti ada yang mempengaruhi kenapa, atau ada kriteria kenapa dampak gempanya ringan, misalnya hanya rusak ringan. Itu mungkin karena salah satunya adalah skala gempanya yang rendah dan durasi gempanya juga tidak lama. Begitu juga misalnya kalau kita kualifikasi dampak gempa misalnya rusak parah atau rusak sangat rusak, maka ada yang menyebabkan adalah kriteria kenapa dampak dari gempa tersebut rusak parah, ya bisa karena kriterianya skala gempanya tinggi, durasinya lama, dan mungkin dan bisa aja pusat gempanya misalnya di daratan. Nah, algoritma yang digunakan dalam klasifikasi adalah algoritma CART, AD3, C45, J48, C50, dan Snake-Moore, Navier-Bayes, dan lain sebagainya. Jadi semua nanti algoritma ini akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah memprediksi. Jadi data ini juga dapat digunakan dalam memprediksi. Ya. Memprediksi berarti memperkirakan atau memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya memprediksi harga cabai tahun depan. Itu memprediksi tersebut pasti berdasarkan data-data sebelumnya. Atau memprediksi harga sawit 2 tahun lagi. Nah, bisa kita prediksi tersebut berdasarkan data-data tersebut. Dan algoritma yang ada dalam prediksi adalah ada algoritma CHART, AD3, C45, J48, dan C50. Yang terakhir adalah Rosette. Jadi algoritma yang digunakan dalam memprediksi adalah ada Rosette, ada CHART, ada AD3, C45, J48, dan C50. Yang keempat adalah estimasi. Jadi estimasi sebenarnya sama dengan prediksi, hanya saja estimasi ini lebih ke arah numerik. Artinya hasil prediksinya itu ke arah numerik, artinya dalam bentuk angka. Misalnya kita memprediksi harga cabai ke depan. Jadi bukan hanya sekedar misalnya harga cabai 2 tahun lalu adalah naik. Naik itu kan kategori. Jadi naiknya itu kan bukan dalam bentuk angka. Jadi kalau dalam estimasi harus jelas angkanya. Misalnya harga cabai sekarang 5.000 per kilogram. Berarti kalau misalnya 2 tahun lagi kita perkirakan harga cabainya adalah naiknya itu berapa? Misalnya naik 15.000 berarti jadi 20.000. Jadi itu bedanya. Jadi kalau misalnya perkirakan bisa dalam bentuk kategori aja. Misalnya harga beras naik 5 tahun lagi, atau misalnya harga karet 2 tahun lagi turun. Ya, turun naik itu kan tidak dalam bentuk nilai, ya, tidak dalam bentuk nilai atau dalam bentuk numerik, hanya dalam bentuk pengelompokan. Tetapi kalau estimasi harus jelas. Jelasnya di mana hasil prediksinya harus dalam bentuk angka. Algoritma yang sering digunakan dalam estimasi adalah salah satunya regresi linear berganda, regresi sederhana, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengklusteran. Jadi pengklusteran itu adalah clustering atau pengelompokan. Hampir sama dengan klasifikasi, hanya saja klasifikasi pengelompokan datanya itu berdasarkan kriteria yang bisa dikatakan jelas perbedaannya, tidak mirip. Tetapi dalam clustering kita mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atau homogen. Kemiripan di sini adalah hampir sama kriterianya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita kelompokkan dengan kriteria yang sangat mirip atau hampir sama atau sama, kita menggunakan algoritma pengklusteran. Artinya pengklusteran pengelompokannya lebih dalam daripada klasifikasi. Kalau misalnya klasifikasi, contohnya mengklasifikasi, ya misalnya bisa hal-hal umum.
Tapi kalau misalnya clustering bisa mengklasifikasi salah khusus yang lebih dalam. Ya. Kalau misalnya contohnya lah, kalau diklasifikasi kita bisa mengelompokkan orang kaya dan orang miskin ya. Bisa misalnya ya dari ya kita lihat dari secara umum kalau orang miskin misalnya rumahnya ya tidak terlalu bagus, kalau orang kaya rumahnya bagus, punya mobil. Nah, kalau orang kaya, kalau misalnya orang sederhana, orang misalnya miskin ya punya mobil, yang punya sepeda motor itu kan secara umum. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan clusteran dalam pengelompokan tidak hanya menggunakan kriteria yang dilihat secara kasat mata, tetapi menggunakan kriteria yang lain, misalnya pekerjaan, penghasilan, jumlah anggota keluarga, aset, kepemilikan rumah. Jadi dalam mengelompokkan misalnya masyarakat itu tidak hanya dilihat dari secara umum apa yang bisa dilihat di teman, tapi berdasarkan kriteria lain atau berdasarkan data yang lain. Misalnya saya jelaskan tadi ya, misalnya pekerjaannya apa, penghasilannya, jumlah anggota keluarganya, asetnya, punya lahan atau tidak, kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda lihat contohnya di sini adalah pengelompokan keluarga yang lain atau tidak diberikan program keluarga harapan atau PKH dan kepemilikan dan kepemilikan atau berdasarkan kepemilikan dan kondisi rumah. Contohnya adalah pengelompokan mahasiswa yang berkompetisi secara akademik misalkan UE dan nilai tes perguruan tinggi. Jadi algoritma peklusteran adalah yaitu salah satunya algoritma Canmis, Camillus, Cannes-Resnick, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah asosiasi. Jadi asosiasi dalam definisinya secara umum adalah perkumpulan atau himpunan atau persatuan atau persekutuan. Nah, jadi dalam ini proses asosiasi merupakan pencarian atribut yang muncul selalu dalam waktu bersama. Seperti ketika dibeli produk A maka produk B dibeli. Ketika dibeli produk B maka produk A dibeli. Ketika dibeli produk A B maka dibeli produk C dan seterusnya. Besar peluang muncul atribut secara bersama diukur dengan menggunakan nilai confidence. Algoritma yang termasuk dalam asosiasi role adalah algoritma asosiasi role. Jadi yang terakhir asosiasi. Jadi asosiasi adalah hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam data mining. Nah, di dalam data mining. Misalnya hubungan produk A dan produk B. Jadi diukur dengan peluang. Misalnya kita membeli roti, berapa persen kemungkinan kita membeli minuman. Begitu juga sebaliknya, kalau kita misalnya membeli minuman, berapa persen kita membeli roti. Jadi di istilahnya itu ada peluang yang dibahas. Jadi dalam asosiasi, peluang itu diukur dengan nilai confidence. Dan algoritma yang digunakan dalam asosiasi adalah asosiasi rule. Jadi asosiasi rule biasanya itu dalam proses pengerjaannya harus melalui algoritma a priori. Jadi a priori. Jadi kalau a priori itu adalah hasil algoritma a priori itu adalah dalam bentuk kombinasi item. Nah, kombinasi item. Tapi kalau algoritma asosiasi rule, kombinasi item tersebut dicari peluangnya atau dicari confidence. Misalnya hasil A, B, misalnya hasilnya B baru CB, maka di dalam asosiasi rule dicari berapa confidence A, B, begitu juga sebaliknya B, confidence-nya A, baru misalnya C ke B, B ke C. Jadi seperti itu algoritma asosiasi. Jadi dalam algoritma asosiasi kita mencari A dan B, seberapa kuat hubungan mereka dalam bentuk nilai confidence. Jadi itulah beberapa pengelompokan data mining atau fungsi data mining. Yang pertama tadi adalah dimulai dari deskripsi, klasifikasi, prediksi, estimasi, pengklusteran, dan yang terakhir adalah asosiasi. Sekian penjelasan materi kita pada pertemuan ketiga dengan topik data mining. Seterusnya adalah saya akan
memberikan tugas. Jadi tugasnya ini saya langsung sebutkan, nanti Anda jawab di e-learning Budi Dharma. Jadi tugasnya itu saya sebutkan melalui video ini, nanti Anda catat, baru nanti Anda jawab melalui e-learning. Oke. Jadi tugas yang pertama adalah, atau soal yang pertama adalah, coba Anda jelaskan menurut Anda apa itu definisi dari data mining. Tugas yang kedua, jelaskan hubungan data mining dan proses data transformasi dalam KDD. Saya ulangi, jelaskan hubungan data mining dengan data transformasi di dalam KDD. Soal yang ketiga, jelaskan pengelompokan data mining. Sekianlah pertemuan ketika kita pada minggu ini. Tugasnya nanti dikerjakan sesuai dengan aturan nanti yang saya tulis di e-learning Budi Dharma. Begitu juga tugasnya, nanti tugasnya tidak saya tulis lagi, soalnya nanti tinggal jawabannya nanti Anda jawab sendiri di e-learning Budi Dharma. Sekian pertemuan kita, semua terima kasih dan salam sehat.